Latar belakang disahnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Latar belakang mengapa pemerintah ingin menerapkan undang-undang yang baru ini? Karena banyaknya regulasi yang dibuat pada masa pemerintahan sebelumnya. Terlalu banyak regulasi justru menimbulkan banyak permasalahan seperti adanya tumpang tindih undang-undang. Undang-undangnya itu ada Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Sehingga konflik kebijakan pun terjadi antar lembaga atau kementerian. Konflik menimbulkan dampak buruk terhadap implementasi program pembangunan dan investasi di Indonesia. Output yang dikeluarkan yaitu 10 ruang lingkup Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Yang kedua, ketenaga kerjaan. Yang ketiga, kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. Yang keempat, kemudahan berusaha. Yang kelima, dukungan riset dan inovasi. Yang keenam, pengadaan tanah. Yang ketujuh, kawasan ekonomi. Yang kedelapan, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Yang kesembilan, pelaksanaan administrasi pemerintah. Dan yang kesepuluh, pengenaan sanksi. Lalu, peraturan pemerintah terkait ketenaga kerjaan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang tenaga kerja asing. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja, waktu tertentu, waktu kerja, hubungan kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang upah minimum. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Lalu faktor internalnya ada Presiden, Kementerian, DPR, Parpol, MK. Faktor eksternalnya ada investor dan kelompok kepentingan. Pengimplementasian Omnibus Law memang membutuhkan pertimbangan yang matang, karena dalam pembentukan undang-undang tersebut dapat menimbulkan sejumlah dampak. Khususnya di Indonesia, dampak penerapan Omnibus Law juga ada apabila dia terlalu sering diterapkan. Metode itu dapat melahirkan kebiasaan pada penguasa untuk menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya melalui kebijakan yang telah dibuat. Namun tidak dapat dipungkiri pula, dalam proses pengimplementasian Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, terdapat beberapa faktor penghambat, misalnya perdebatan, ketidaksepakatan, hingga deadlock dalam proses pembahasan antara fraksi di DPR maupun antara DPR dan pemerintah. Keunggulan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yaitu mendapatkan kepraktisan untuk mengoreksi regulasi yang bermasalah. Dengan begitu, pemangku kepentingan bisa dengan cepat menyusun undang-undang terkait. Selain itu, Omnibus Law juga bisa menjadi solusi pemberaturan yang tumpang tindih. Keunggulan Omnibus Law menurut pemerintah yaitu adanya jaminan korban PHK, adanya hak cuti bagi wanita yang sedang haid atau hamil, sertifikasi halal gratis buat UMKM, kenaikan upah minimum provinsi dan kabupaten presentasinya adalah sebesar nilai inflasi atau pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Lalu adanya sanksi pidana ketenaga kerjaan itu tetap diberlakukan. Lalu serikat pekerja dan pengusaha akan terlibat dalam proses penyusunan peraturan pelaksanaan undang-undang, serta percepatan pembangunan rumah MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah, penyediaan lahan melalui bank tanah, dan adanya kemudahan bagi nelayan untuk perizinan kapal. Apa saja kelemahan Omnibus Law tersebut? 1. Pragmatis dan kurang demokratis. Kelemahan Omnibus Law adalah pragmatis dan kurang demokratis. Dijelaskan sejak awal agenda Omnibus Law sudah ditentukan. Omnibus Law menjembatani ide tertentu yang sudah ditentukan tersebut. Omnibus Law pada dasarnya hanya menjembatani satu tujuan. 2. Membatasi ruang partisipasi. Kelemahan Omnibus Law adalah membatasi ruang partisipasi. Dijelaskan kritik terhadap RUU Cipta Kerja yang sudah disusun dengan metode Omnibus Law dengan minimnya partisipasi. 3. Mengurangi ketelitian dan kehati-hatian dalam penyusunannya. Kelemahan Omnibus Law adalah telah mengurangi ketelitian dan kehati-hatian dalam penyusunan karena dilakukan dengan waktu yang lebih singkat. Peluang yang tercipta dari adanya RUU Cipta Kerja ini banyak sekali stimulus untuk siapapun yang ingin memulai wirausaha. Peluang ini penting bagi para pekerja jika memang ingin mencari solusi jika menilai keberlangsungan perusahaan yang terancam di tengah pandemi. RUU Cipta Kerja yang fokus pada pemberdayaan perlindungan usaha mikro dan menengah atau UMKM
kemudahan berusaha harusnya bisa menjadi jalan keluar supaya pekerja bisa lepas dari ketergantungan terhadap perusahaan. Jadi RUU Cipta Kerja ini memberikan kesempatan luas sehingga pekerja perlu melihat peluang yang muncul dan memanfaatkannya. Baik, selanjutnya ada beberapa ancaman yang terjadi akibat disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini terhadap para pekerja kantoran maupun para buruh yang ada di Indonesia. Yang pertama itu penghapusan upah minimum. Aturan-aturan dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja membuat standar kehidupan layak semakin sulit. Rancangan undang-undang misalnya menghapus upah minimum berbasis kota atau kabupaten atau yang disingkat dengan UMK yang ditetapkan wali kota menjadi hanya merujuk upah minimum provinsi atau UMP yang ditetapkan gubernur. Padahal UMP cenderung memiliki standar lebih rendah dibandingkan standar kehidupan hidup yang layak ditentukan Badan Pusat Statistik. Baik, ancaman yang kedua yaitu tidak ada kepastian status kerja. Artinya pekerja bisa saja dipekerjakan dalam rentang waktu yang tidak terbatas tanpa kepastian. Skema keamanan kerja, pengupahan, dan jaminan pensiun sebagaimana berlaku bagi pekerja tetap. Kesimpulan yang pertama, perbandingan antara Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Tenaga Kerjaan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Melalui Omnibus Law terdapat beberapa substansi yang mengubah dan atau menghapus substansi yang terdapat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di antaranya ialah mengenai upah minimum, pesangon, pemutusan hubungan kerja, alih daya atau outsourcing, cuti kerja, waktu istirahat, durasi kerja, tenaga kerja asing atau TKA, jaminan sosial, dan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Yang kedua, upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan antara Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upaya hukum yang dapat dilakukan ialah sebagai berikut. Yang pertama, harus ada mekanisme atau harmonisasi peraturan perundang-undangan yang jelas. Yang kedua, pengajuan judicial review mengenai Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.